Salam, 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 salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Saya berdoa semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan pengenalan akan Allah. Saudara sekalian, ada ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Artinya tanpa seseorang mengenal terlebih dahulu, maka susah untuk menyayangi, susah untuk mengasihi, susah untuk mencintai. Jadi untuk bisa menyayangi, mencintai, mengasihi dimulai dari kenal terlebih dahulu. Nah, demikian juga berkaitan dengan Allah. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah lebih lagi. Kita tidak mungkin bisa menyayangi Allah lebih lagi. Mencintai Allah, menghormati Allah lebih lagi. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan baik. Bahkan yang lebih buruk lagi, saudara sekalian, kalau kita tidak mengenal Allah, Dia yang menciptakan kita, Dia yang menjadikan kita, maka kita akan menerima dampak yang teramat buruk di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama membaca, merenungkan dari kitab Hosea. Kitab Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6, di sana dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Oh, saudara sekalian, ada dampak buruk luar biasa jikalau kita tidak mengenal Allah. Tuhan katakan, umatku binasa. Mungkin saudara mengatakan, oh saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah jadi umat Tuhan, tidak mungkin saya binasa, tidak mungkin kalau saya tidak selamat. Ingat, Tuhan sendiri mengatakan, umatku, my people. Umatku, kata Tuhan. Apa sih arti kata umat? Umat itu artinya pemeluk. Umat itu artinya penganut. Umat itu artinya makhluk. Kalau umat Kristen ya pemeluk agama Kristen. Kalau umat yang lain berarti pemeluk agama lain, penganut agama lain. Dan yang menarik Tuhan katakan umatku. Artinya apa? Pemelukku. Penganutku, makhlukku binasa. Karena apa? Tidak mengenal Allah. Itu kata Tuhan. Tuhan katakan umat yang tidak mengenal Allah. Walaupun dia adalah umat Tuhan. Tuhan katakan umatku, pemelukku, binasa. Dalam bahasa Inggris, King James di sana dikatakan hancur. Karena tidak mengenal Allah. Bahkan kalau kita lihat ayat ini ada beberapa dampak yang luar biasa. Kalau umat Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Dampak yang pertama di situ dikatakan, aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka kata Tuhan, aku menolak engkau menjadi imamku. Imam bicara mengenai orang yang melayani Tuhan. Orang yang berdiri di antara Tuhan dan umat. Orang yang membawa umat kepada Tuhan atau membawa Tuhan kepada umat. Tapi Tuhan katakan, aku menolak. Artinya apa? Ketika orang tidak mengenal Tuhan, orang itu tidak bisa melayani Tuhan. Kalau orang menolak pengenalan akan Tuhan, apapun yang dilakukan yang walaupun katanya untuk Tuhan, tapi Tuhan sendiri akan menolak. Kalau orang itu tidak mengenal Tuhan. Ditolak pelayanan sama Tuhan. Hal yang ketiga,
ternyata dampaknya bukan saja kepada pribadi yang bersangkutan, dampaknya juga kepada keturunannya. Di dalam kalimat berikutnya di situ Tuhan katakan, masih Hosea 4 ayat 6. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Luar biasa. Jadi kalau kita menolak pengenalan akan Tuhan, kita akan hancur, kita akan binasa, kita akan ditolak pelayanan kita. Dan dampaknya anak-anak kita akan dilupakan sama Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita dilupakan sama tetangga, kita dilupakan sama teman, kita dilupakan sama sahabat, ada dampak, tapi enggak begitu berdampak. Tapi kalau Tuhan sendiri yang melupakan, siapa yang terima? Setan. Kalau sorga melupakan kita, siapa yang menampung? Neraka. Jadi saudara sekalian, betapa pentingnya kalau kita mengenal akan Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan itu adalah bukan saja kebutuhan, tapi harus menjadi keharusan bagi setiap kita. Kalau kita tidak mau menerima dampak buruk dari kalau kita menolak pengenalan akan Allah. Nah, kita akan baca dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau tadi bicara mengenai dampak dari kalau orang menolak pengenalan akan Allah. Tapi di dalam Hosea ini Tuhan mengajak. Tuhan memerintahkan. Tuhan menghendaki. Kalau kita sudah tahu betapa dampak buruk dari tidak mengenal Allah atau menolak pengenalan akan Allah. Oleh sebab itu, di dalam Hosea ini Allah mengajak setiap kita. Untuk apa? Untuk mengenal Allah. Di sini dikatakan, marilah kita, saya dan saudara dan kita semua, mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi saudara sekalian, untuk bisa mengenal Tuhan itu butuh usaha yang sungguh-sungguh. Untuk bisa mengenal Tuhan itu dibutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi arti daripada kata mengenal. Kalau di dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu sekalian, Hosea 6 ayat yang ketiga, Hosea 6 ayat 3, dalam Alkitab bahasa Ibrani, karena perjanjian lama bahasa aslinya itu bahasa Ibrani, bahasa Aram. Kalau perjanjian baru itu bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kita kalau melihat dalam bahasa asli itu kitab Ibrani, bahasa Ibrani dalam perjanjian lama, kata mengenal di sana memakai kata yada. Yada. Nah, mengenal di situ bukan hanya sekedar tahu. Bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal di sana memiliki arti apa? Memahami. Mengerti betul. Saudara, saya percaya, ya, setiap kita tahu yang namanya makanan ini. Ini adalah onde-onde, ya. Di Purwokerto, di Banyumas, dan saya percaya di kota-kota lain juga namanya sama, onde-onde. Semua orang saya kira tahu yang namanya onde-onde. Tahu onde-onde. Tapi tidak semua orang mengenal onde-onde. Semua orang tahu onde-onde, bahkan mungkin suka makan onde-onde. Tapi hanya sedikit orang yang mengenal onde-onde. Orang yang mengenal onde-onde bukan hanya tahu rasanya, bukan hanya tahu bentuknya, tapi dia tahu persis bagaimana menempelkan wijen ini. Ya. Wijen ini bisa nempel sedemikian rupa, bisa bagus, bisa indah, bisa menyeluruh. Ya.
tahu betul, kenal betul. Orang yang mengenal onde-onde, dia tahu bagaimana terjadinya wijen sampai nempel di sini. Bukan hanya itu, di dalam onde-onde ini juga ada kacang hijau. Orang yang mengenal onde-onde tahu persis bagaimana cara memasukkan kacang hijau yang ada di dalam onde-onde ini. Tapi bagi orang yang tidak kenal, atau hanya sekedar tahu, dia mungkin hanya tahu ini onde-onde, tahu enaknya, tapi tidak kenal onde-onde. Jadi mengenal itu bukan hanya sekedar tahu, mengenal itu tahu apa itu onde-onde, bagaimana membuat onde-onde, bagaimana agar rasanya nikmat, rasanya enak, bagaimana agar empuk, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa mengenal seperti itu, yada itu memahami, mengenal. Kalau dalam bahasa Yunani memakai kata ginosko, yang memiliki arti kenal oleh karena pengalaman secara pribadi. Jadi kalau kita tahu Tuhan, kemudian mengenal Tuhan, oleh karena kita mengalami pengalaman secara khusus dengan Tuhan, itulah yang membuat kita jadi kenal. Kalau hanya sekedar tahu Tuhan, belum pernah mengalami pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, itu namanya belum ginosko, belum yada. Jadi yada, ginosko itu adalah tahu Tuhan, mengenal Tuhan, oleh karena kita merasakan Tuhan, oleh karena kita menikmati Tuhan, oleh karena kita mengalami pengalaman khusus dengan Tuhan, bukan hanya sekali, dua kali, tapi berkali-kali. Oleh sebab itu kata mengenal, kata yada juga bisa diartikan memuji. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan suka memuji Tuhan. Kata yada, kata ginosko juga bisa diartikan mengakui. Artinya dengan mulutnya dia mengakui keberadaan Tuhan. Dia mengakui kemahadasatan Tuhan. Dan dia mengakui karena apa? Karena dia sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ginosko juga memiliki arti belajar, merasakan, mencatat. Artinya siapa itu Tuhan sudah tercatat dalam pikirannya, sudah tercatat dalam hatinya. Jadi orang yang mengenal Tuhan, itu adalah orang yang semakin betul-betul dia tahu siapa itu Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar tahu Tuhan, tapi lebih mengenal isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan sukai dan apa yang tidak Tuhan sukai. Nah, untuk bisa seperti itu, seperti kata Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Bukan hanya berusaha, tapi berusaha sungguh-sungguh. Jadi untuk mengenal Allah memang tidak gampang, tidak mudah. Dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Dibutuhkan kerajinan, dibutuhkan ketekunan untuk terus menggali, untuk terus memperdalam, untuk terus membaca, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita mau kenal siapa Tuhan, banyak membaca, merenungkan apa kata Tuhan, apa yang diucapkan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan melalui apa? Melalui firman-Nya. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah mengenal Tuhan, bukan saja kita terhindar dari dampak buruk dari kalau tidak mengenal Tuhan, kita terhindar dari dampak buruk, ya. Kita juga akan dapat merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Nah, kalau kita baca Hosea 6 ayat 3, ya, kalau kita kenal Tuhan, bukan saja terhindar dari dampak buruk yang menimpa kita, tapi kita juga akan menerima berkat Tuhan. Di situ dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Saudara sekalian, bicara fajar,
Setiap hari kita menikmati fajar. Yang namanya datangnya fajar, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan datangnya fajar. Tidak ada seorang pun yang bisa menyetop datangnya fajar. Nah, kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan akan muncul seperti fajar. Artinya apa? Tuhan akan terus bisa kita nikmati setiap hari. Tuhan akan terus bisa kita rasakan setiap hari dalam hidup kita. Kasih-Nya, pemeliharaannya, anugerahnya, maka kita akan semakin sayang sama Tuhan. Tak kenal, maka tak sayang. Semakin kenal Tuhan, maka semakin sayang akan Tuhan. Bahkan di situ kalimat berikutnya, Hosea 6 ayat 3, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ini bicara mengenai pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana tanaman dipelihara oleh datangnya hujan pada musimnya, demikian juga dalam hidup kita. Tuhan bukan saja hadir dalam hidup kita setiap hari, tapi Dia juga siap memberkati kita dengan hujan berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, mengenal Tuhan bukan saja kebutuhan, tapi itu adalah keharusan bagi setiap kita yang mengaku umat Tuhan, apalagi mengaku hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.